Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Sapitri. Saya mahasiswa Universitas Prabu Muli dari Prodi Sistem Informasi semester 7. Saya di sini akan mempresentasikan analisis kinerja bisnis Kimia Farma tahun 2020 sampai 2023. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Kimia Farma. PT Kimia Farma Terbaik merupakan perusahaan farmasi tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1971. Berawal dari perusahaan Belanda NV Chemicheli Hender Redcam Co. pada tahun 1817. Kini, Kimia Farma menjadi bagian dari holding BUMN Farmasi bersama Bio Farma dan Indo Farma. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi obat, kosmetik, dan bahan baku farmasi, serta memiliki jaringan apotik, klinik, dan laboratorium diagnostik di seluruh Indonesia. Melalui anak perusahaannya, Kimia Farma juga mengelola distribusi produk kesehatan dan riset pengembangan berbasis bioteknologi serta bahan alam. Dengan visi menjadi perusahaan layanan kesehatan terintegrasi pilihan utama, Kimia Farma berkomitmen menjadikan produk dan layanan kesehatan yang berkualitas, inovatif, dan terjangkau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan proyek portofolio. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis kinerja bisnis Kimia Farma selama periode 2020 sampai 2023, menggunakan pendekatan Big Data Analistik, serta mengidentifikasi tren, cabang, dan provinsi dengan performa keunggulan. Data diolah melalui Google BigQuery, kemudian divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif menggunakan Looker Studio untuk mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan. Tools yang digunakan yaitu Google BigQuery, Google Looker Studio, dan GitHub. Dataset yaitu Kimia Farma Final Transaction, Kimia Farma Inventory, Kimia Farma Kantor Cabang, dan Kimia Farma Produk. Total data transaksi mulai dari 2020 sampai 2023. Langkah analisis meliputi pertama, import dataset ke BigQuery, kedua, membuat tabel analisa dengan agregasi data, ketiga, menghitung net sales, net profit, dan gross margin, keempat, menghubungkan BigQuery ke Looker Studio, kelima, mendesain dashboard interaktif untuk analisis performa. Selanjutnya adalah importing dataset ke BigQuery. Pertama, langkah awal proyek adalah mengimpor dataset mentah ke Google BigQuery. Kedua, 4 dataset utama yang digunakan Final Transaction, Inventory, Kantor Cabang, dan Produk. Ketiga, setiap file CSV diunggah menjadi tabel terpisah dalam dataset Kimia Farma di proyek Rekening Akademik Data Science. Keempat, tujuannya agar data dapat diolah menggunakan SQL query untuk analisis lebih lanjut. Kesimpulannya, proses ini adalah proses import menjadi dasar utama membangun tabel analisa, dan dashboard di Google Looker Studio. Bisa dilihat dari gambar sebagai contoh, yaitu dataset yang telah diimport ke Google BigQuery terdapat pada gambar. Selanjutnya adalah tabel analisa. Saya akan menjelaskan tabel analisa merupakan hasil penggabungan dari 4 dataset utama, yaitu Final Transaction, Inventory, Kantor Cabang, dan Produk. Kedua, dibuat di Google BigQuery dengan menggunakan perintah SQL join. Ketiga, berfungsi sebagai tabel utama yang menyatukan semua informasi transaksi, produk, dan cabang Kimia Farma dari tahun 2020 sampai 2023. Di dalam terdapat kolom hasil perhitungan seperti net sales, harga setelah diskon, net profit, keuntungan bersih, persentase gross laba, yaitu margin laba berdasarkan harga produk. Kelima, tabel ini digunakan sebagai sumber data utama dalam dashboard di Google Looker Studio untuk menganalisis pendapatan, profil, dan performa tiap cabang. Kesimpulannya, tabel analisa menjadi inti dari seluruh proses analisis karena mengubah data mentah menjadi data terintegrasi dan siap dianalisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan BigQuery syntax.
BigQuery Syntax adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data di Google BigQuery. Syntax ini digunakan untuk pertama, menggabungkan beberapa dataset kimia farma menjadi satu tabel analisa. Kedua, menghitung nilai baru seperti net sales, net profit, dan presentasi gross laba. Ketiga, membersihkan dan menyiapkan data agar siap dihubungkan ke Google Looker Studio. Hasil dari Syntax ini berupa tabel analisa terintegrasi yang berisi seluruh informasi transaksi, cabang, dan produk kimia farma. Kesimpulannya, BigQuery Syntax berperan penting untuk mengubah data menjadi data siap analisis, yang kemudian digunakan dalam dashboard kimia farma 2020-2023. BigQuery Syntax akan saya tampilkan pada link GitHub. Selanjutnya saya akan menjelaskan dashboard kimia farma 2020-2023. Dashboard ini dibuat di Google Looker Studio untuk menampilkan hasil analisis kinerja bisnis kimia farma periode 2020-2023. Kedua, data diambil dari tabel analisa di Google BigQuery yang berisi informasi transaksi, penjualan, profit, dan rating cabang. Visualisasi dashboard mencakupi pertama, tren penjualan tahunan 2020-2023. Kedua, top 10 provinsi berdasarkan transaksi dan penjualan. Ketiga, top 5 cabang dengan rating tertinggi namun rating transaksi terendah. Keempat, geomap total profit masing-masing kota. Dan yang terakhir, dashboard ini membantu menilai performa cabang, melihat kontribusi wilayah, dan menemukan peluang pengembangan bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tren penjualan kimia farma 2020-2023. Tren penjualan kimia farma dari 2020-2023. Pertama, penjualan harian kimia farma berada di kisaran 900 juta sampai 1,1 miliar rupiah, menunjukkan performa yang stabil selama 2020 sampai 2023. Kedua, fluktuasi tinggi terjadi pada tahun 2020 sampai 2021, kemungkinan diakibatkan karena pandemi dan perubahan permintaan produk kesehatan. Ketiga, mulai tahun 2022, tren penjualan lebih stabil dan konsisten, menandakan pemulihan dan efisiensi operasional yang baik. Keempat, secara keseluruhan, kimia farma berhasil mempertahankan penjualan yang kuat dan berkelanjutan di seluruh cabang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan top 10 provinsi berdasarkan penjualan 2020 sampai 2023. Grafik ini menunjukkan total nilai penjualan net sales kimia farma di setiap provinsi selama periode 2020 sampai 2023. Nilai ditampilkan dalam jutaan hingga miliar rupiah. Pertama, yaitu Provinsi Jawa Barat mencatat penjualan tertinggi sekitar 400 miliar rupiah, jauh di atas provinsi lain. Kedua, Sumatera Utara dan Jawa Tengah menyusul dengan kisaran 100 miliar rupiah. Ketiga, Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat berada di posisi menengah, 70-90 miliar. Provinsi lain seperti Aceh, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Riau memiliki penjualan lebih rendah, kurang dari 500 miliar. Secara keseluruhan, Pulau Jawa menjadi pusat penjualan utama kimia farma. Selanjutnya saya akan menjelaskan dashboard top 5 cabang. Grafik ini membandingkan rating cabang pelayanan secara umum dan rating transaksi pengalaman pelanggan per transaksi di 5 provinsi utama kimia farma. Pertama, Jawa Barat memiliki rating cabang tertinggi kurang lebih dari 3 juta, namun rating transaksi lebih tinggi kurang lebih dari 4 juta. Menunjukkan bahwa pelanggan sering bertransaksi, tetapi masih ada perbedaan persepsi antara kualitas pelayanan dan pengalaman transaksi. Kedua, Sumatera Utara dan Jawa Tengah memiliki rating cabang dan rating transaksi hampir seimbang, sekitar 1 juta, menandakan kepuasan pelanggan relatif stabil. Ketiga, Jawa Timur dan Sulawesi Utara juga menunjukkan pola serupa dengan nilai rating berimbang, menandakan pelayanan yang cukup